Salam sobat muda, apa kabar? Saya berharap kalian semua sehat-sehat saja, baik-baik saja dalam lindungan, dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur malam hari ini kami bisa ada bersama-sama dengan anak-anak muda untuk belajar firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan meneguhkan dan menguatkan iman kami. Menolong kami untuk melakukannya juga dalam hidup kami hari demi hari. Ini doa kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini, sobat-sobat muda yang dikasih oleh Tuhan, terambil dalam kitab Hosea pasal 8 ayat 8 sampai 12. Hosea pasal 7 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan, Efraim mencampurkan dirinya di antara bangsa-bangsa. Efraim telah menjadi roti bundar yang tidak dibalik. Orang-orang luar memakan habis kekuatannya, tapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Juga ia sudah banyak berubah, tapi ia sendiri tidak mengetahuinya. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya, namun mereka tidak berbalik kepada Tuhan Allah mereka dan tidak mencari Dia, kendati semuanya ini. Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal, dengan memanggil kepada Mesir, dengan pergi kepada Asur. Apabila mereka pergi, aku akan membentangkan jaringku ke atas mereka. Aku akan menurunkan mereka seperti burung-burung di udara. Aku akan menghajar mereka karena kejahatan mereka. Firman Tuhan pada malam hari ini, sobat-sobat muda yang dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang kapan waktu yang tepat kita mencari Tuhan. Kapan waktu yang tepat kita mencari Tuhan. Di kiri kanan Om ini ada kalender, ada jam. Ya, ini menunjukkan waktu. Ya, menunjukkan waktu. Ya. Sebelah kanan Om ini ada jam dinding, ya, 24 jam setiap hari. Terus ini ada kalender, ya, 1 tahun itu 360 hari. Nah, 1 bulan ada yang 30 hari, ada yang 31 hari, ada yang 29 hari dan sebagainya. Ini menunjukkan waktu. Nah, pertanyaan untuk kalian semua saat ini, kapan waktu yang tepat kita mencari Tuhan? Kapan waktu yang tepat kita mencari Tuhan? Nah, ada 2 tipe manusia di dunia ini dalam mencari Tuhan. Nah, yang pertama, ada yang mencari Tuhan karena terjepit, tapi begitu senang lupa Tuhan. Jadi begitu terjadi sesuatu dalam hidupnya, baru cari Tuhan. Sakit sehingga harus dirawat. Harta habis, mestinya apapun yang terjadi, Tuhan segalanya bagiku. Ya, gimana anak-anak muda? Apakah kalian seperti itu? Saat terjepit baru kita datang mencari Tuhan. Saat kita berkesusahan baru kita mencari Tuhan. Saat datang sakit penyakit, saat datang berbagai masalah dan persoalan baru kita mencari Tuhan. Coba kalian renungkan. Nah, itu tipe manusia yang pertama dalam mencari Tuhan. Nah, tipe yang kedua manusia dalam mencari Tuhan, ada yang mencari Tuhan waktu senang, atau terjadi hal yang menyenangkan dalam hidupnya sehingga untuk ungkapan syukurnya ia mau mencari Tuhan. Ya, ia happy, ia senang, ia bahagia, ia datang kepada Tuhan. Ia mencari Tuhan maksudnya sebagai ungkapan syukurnya kepada Tuhan. Nah, begitu ada masalah tambah jauh dari Tuhan. Nah, ada manusia, ada anak muda yang punya tipe seperti itu. Ya. Pada saat dia senang, pada saat dia happy, ya, pada saat dia bahagia, ia mencari Tuhan. Ya, di situ ia katakan, ia mengucap syukur kepada Tuhan karena kebahagiaan, karena kesetiaan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Nah, rekan-rekan muda yang dikasih oleh Tuhan, dalam perikop hari ini bangsa Israel disebut sebagai merpati tolol. Ayat 11. Efraim telah menjadi merpati tolol, tidak berakal, dan memanggil kepada Mesir, dengan pergi kepada Asur. Mengapa demikian? Ya, mengapa orang-orang Israel disebut sebagai merpati tolol?
Karena kejatuhan mereka adalah tidak mau mencari Tuhan. Itulah sebabnya mereka disebut sebagai merpati tolol. Sebab sebesar apapun dosa kita, Tuhan bisa mengampuni. Seberat apapun masalah kita, Tuhan mampu untuk menyelesaikannya. Mari belajar kita melalui orang Israel, rekan-rekan muda yang dikasih oleh Tuhan. Jangan seperti merpati tolol. Ketika kita menyadari bahwa kita ini berdosa, ya, ketika kita menyadari bahwa kita ini banyak melakukan kejahatan, mari datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan mengampuni kita, supaya Tuhan menyucikan dan menguduskan kita, sehingga kita layak dan kudus di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan mampu menyelesaikan sesusah apapun hati kita. Ya, mungkin saat ini banyak rekan-rekan muda yang galau hatinya, ya, yang hatinya tidak tenang, ya, yang hatinya penuh dengan gejolak, ya, gejolak muda, ya, masalah muda, ya, masalah anak-anak muda begitu banyak yang mungkin saat ini sedang kalian pikirkan. Tetapi kalian percayalah dan yakinlah bahwa Tuhan sanggup untuk menyelesaikan kegalauan hatimu, kekalutan hatimu. Tuhan mampu untuk menyelesaikannya. Tuhan mampu untuk menolongmu. Tuhan sanggup, ya, menghiburmu. Ya, Tuhan sanggup menghiburmu. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus berkata, Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Hai anak-anak muda, ya, kalian mungkin penuh dengan masalah, penuh dengan persoalan, penuh dengan beban-beban berat saat ini. Bagaimana saya memikirkan kuliah saya, bagaimana saya memikirkan pekerjaan saya, bagaimana saya bergumul untuk mencari pekerjaan. Ayo datang kepada Tuhan, ya, berseru kepada Tuhan, ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu, ya, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 6 ayat 33 mengatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Ayo anak-anak muda, utamakan Tuhan, dahulukan Tuhan, prioritaskan Tuhan. Tuhan adalah nomor satu dalam hidupmu. Ketika kalian semua mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, Tuhan akan bertindak, Tuhan akan melakukan, Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya kepada kalian semua. Ya, pertanyaan untuk kita anak-anak muda, kapan waktu yang tepat kita mencari Tuhan? Ya, kapan waktu yang tepat kita mencari Tuhan? Saat kita menyadari kegagalan dan kelemahan kita, saat itulah kita datang kepada Tuhan. Ya, saat itulah kita berseru kepada Tuhan. Saat itulah kita berdoa kepada Tuhan. Ya, saat kita menyadari kegagalan dan kelemahan kita. Karena setiap kita punya kelemahan dan kegagalan, rentan untuk mengalami kegagalan. Ya, berita kegagalan bukan sesuatu yang harus ditakuti. Ya, setiap kita ada kemungkinan untuk gagal. Jangan lari daripada Tuhan. Jangan lari daripada Tuhan. Ya, sekali gagal, ayo bangkit lagi. 2 kali gagal, ayo bangkit lagi. 3 kali gagal, ayo bangkit lagi. Ya, kegagalan adalah awal daripada keberhasilan. Ayo kalian bangkit. Ayo kalian semangat, ya, untuk tetap maju bersama-sama dengan Tuhan. Dia ingat kita ini dan tidak dibalasnya setimpal dengan kesalahan kita. Luar biasa Allah yang kita sembah, rekan-rekan muda. Jadi mari, jadi kapan waktu yang tepat untuk kalian datang kepada Tuhan, untuk kalian mencari Tuhan adalah saat kalian menyadari kegagalan dan kelemahanmu. Ayo datang kepada Tuhan. Ayo berseru kepada Tuhan. Ayo berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, anak-anak muda, kapan waktu yang tepat kita untuk mencari Tuhan? Ya, saat musuh berada di sekitar kita, ya, lawan musuh iblis berjalan keliling. Pertama Petrus 5 ayat 9, ya. Iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-aum. Singa selalu mencari mangsanya. Seperti itulah iblis, keliling ke sana kemari. Saat kita lengah, saat kalian tak berdaya, ya, saat kalian galau, hati kalut, kusut dan sebagainya, hati-hati, ya, iblis akan datang menggodamu. Iblis akan datang mencarimu, ya. Hati-hati.
Ya, kita harus datang kepada Tuhan pada saat itu. Ya, saat musuh ada mencari kita datang kepada Tuhan. Nah, hidup ini serius. Bukan berarti kita tidak boleh tertawa. Tetap kita tertawa. Karena firman Tuhan mengatakan hadiah gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, ini adalah masalah konsentrasi. Ya, konsentrasi. Bukan karena kita tertawa sehingga kita dianggap tidak serius. Ya, jadi itu. Ayo konsentrasi dalam hidupmu. Ya, sekali lagi, jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis akan selalu menggodamu. Iblis akan selalu mencobaimu. Iblis akan selalu mengambil waktu dan kesempatan, ya, supaya kalian jatuh, supaya kalian hancur. Konsentrasi yang tinggi, ya, di dalam hidup ini anak-anak muda. Ya, boleh galau, boleh putus asa dan sebagainya, tapi jangan larut-larut dalam putus asa, galau, sungut-sungut dan sebagainya. Bangkitlah, semangatlah, ya, sadar dan berjaga-jagalah. Pada saat musuh, ya, datang menyerang kita, saat itu kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Nah, musuh kita antara lain tawaran dunia atau dosa, ya. Karena kuasa kita hanya tergantung betapa dekatnya kita dengan Tuhan. Semakin kita dekat padanya, kita akan semakin besar, kita akan mengalami kemenangan. Ya, anak-anak muda, banyak tawaran-tawaran di sekelilingmu. Ya, dosa itu mengenakan. Ya, dosa itu membahagiakan. Ya, banyak orang di dunia ini sangat suka berbuat dosa, sangat senang berbuat dosa. Tetapi firman Tuhan sangat membenci dosa. Dosa adalah satu kejijikan di hadapan Tuhan. Dosa adalah satu kekejian di hadapan Tuhan, harus diselesaikan. Tawaran-tawaran dosa, ya, tawaran-tawaran dunia sedang menggodamu, sedang merayumu. Lawanlah dunia. Firman Tuhan berkata, persahabatan dengan dunia menjadikan kita musuh Allah. Jangan mau bersahabat dengan dunia ini. Jangan mengikuti, menuruti apa-apa yang dilakukan oleh dunia ini, ya. Kita harus berani untuk berbeda dengan dunia ini. Berani tampil beda. Ayo anak-anak muda, dekat kepada Tuhan. Ayo datang kepada Tuhan. Ayo beribadah kepada Tuhan. Ayo cari kepada Tuhan. Waktu yang tepat kita mencari Tuhan adalah pada saat musuh-musuh di sekeliling kita menyerang kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Siapa musuh kita antara lain? Yang lain lagi anak-anak muda. Musuh kita adalah kedagingan kita semakin kuat. Ya, kedagingan. Ya, keinginan mata. Ya, nafsu. Nah, itu. Kita harus lawan kedagingan kita. Ya, itu akan semakin kuat. Ya, anak-anak muda. Rasa takut, rasa khawatir dan sebagainya. Itu semua kedagingan kita. Kita harus lawan semuanya itu. Kita harus mampu mengendalikan diri, menguasai diri, ya, menahan diri, ya, untuk tidak kita terlibat dalam kedagingan kita. Karena itu akan menghancurkan kita. Ya. Musuh kita siapa lagi? Rekan-rekan muda. Rasa kecewa yang dapat menimbulkan kejenuhan. Ayo anak-anak muda. Berapa di antara kalian yang sering kecewa? Ya, berapa di antara kalian yang kecewa? Mungkin karena putus cinta, mungkin karena diputus, tidak bekerja lagi, di PHK dan sebagainya. Seberapapun kalian mengalami masalah itu, mengalami peristiwa itu, bangkit dari kekecewaan itu, pandang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Saat itulah engkau datang kepada Tuhan. Saat itulah engkau berseru kepada Tuhan. Saat itulah engkau meminta kepada Tuhan supaya Tuhan menolong engkau. Kapan waktu yang tepat kita mencari Tuhan yang terakhir? Saat kita menyadari janji-janji Tuhan bagi kita, maka mendekatlah dan rebut janji-janji Tuhan itu. Ya, firman Tuhan begitu banyak berisi janji-janji Tuhan. Kelain imani, pegang janji-janji Tuhan dalam hidupmu. Ya, Allah akan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan, masa depan yang penuh gilang gemilang. Meskipun dalam situasi COVID-19 yang saat ini, apakah ada masa depan bagi kita orang-orang percaya? Bagi kalian anak-anak muda, pasti ada masa depan. Ya. Berseru kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Mari anak-anak muda,
Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kalian untuk datang kepada Tuhan. Semasih kesempatan itu ada bagi kalian, ayo datang kepada Tuhan. Ayo berseru kepada Tuhan. Ayo beribadah kepada Tuhan. Ayo mencari Tuhan. Ayo dekat kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata, mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Jangan menjauhkan diri anak-anak muda. Datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ya, dalam waktu yang sukar sulit ini, anak-anak muda, kalian harus datang untuk mencari Tuhan. Jangan melalaikannya, tapi datanglah kepada Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, anak-anak muda, akan meneguhkan iman kalian, akan menguatkan iman kalian, untuk kalian bangkit, untuk kalian semangat mencari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini akan meneguhkan, menguatkan iman anak-anak muda kami untuk setia mencari Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan, untuk berharap kepada Tuhan. Berkati seluruh anak-anak muda kami di tengah-tengah masalah dan pergumulan mereka. Berikan kekuatan, berikan jalan keluar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.